dia melapor. Disuruh diem. Gak usah banyak komentar, lagi mediasi, kamu pergi sana, pergi sini, bikin masalah sana, bikin masalah sini. Menyelesaikan kapan selesainya kalau mulutmu tuh bunyi aja. Pengen diobati tapi mulutmu ribut. Pengen diobati kamu ikut laporan. Sampai lebaran Hongkong yang nggak dapat selesai. Ya udah, menurut saya itu karena kamu tidak perlu lagi diberikan hati. Udah, donatur tuh lakukan aja melalui pengadilan aja, ya biar diputuskan secara hukum aja. Capek ngurusin orang yang nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur. Terus saya jongkol juga. Tadinya saya simpati, kasihan gitu setelah melihatnya, tapi yang dikasihani nggak tahu diri gitu loh. Kok masih mau juga dieksploitasi? Coba deh rekan media, beberapa hal yang membuat netizen tuh jadi muak dan benci. Bukannya mikirin mata, ikut-ikut gunting pita. Banget ini lo ngapain? Bukannya ngobatin mata, ikut-ikut pamer gunting pita. Masya Allah, apa-apaan ini? Terus bukannya diam di rumah berpikir bagaimana mata saya ini ikut-ikut bikin LP, ikut ke sana, dibawa ke sana, digiring ke sana, digiring ke sini. Berarti kamu juga pengen gitu loh. Ya sudah, nasibmu lah. Kalau sananya nanti uang itu nggak jatuh ke tanganmu, ya itu karena kamu buat sendiri. Kamu gali kuburan sendiri. Udah diem aja, kenapa sih? Kok ribut? Sejak Kemensos sebenarnya sudah melakukan mediasi, harusnya kamu diem. Yang bikin gerakan-gerakan yang membuat orang jadi dongkol, benci, akibatnya antipati gitu. Sudahlah, Agus ini aduh minta ampun, udah sakit, bukannya mikirin sakit, tapi malah nyakitin orang. Apa dasarnya sakit hati? Oh, yang mengumpulkan dana juga Novi kok. Sakit hatimu di mana? Emang duit blok? Duitmu kagak, mau sakit hati malah dipakai tuh duit bagian. Sama kan obat namanya tuh. Ya, tadi saya sebutkan, kita bukan berbicara kepada objek masalah, kok sambil saling menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekayaan, menunjukkan siapa saya. Dikala kamu meninggikan dirimu, sebenarnya kamu rendah. Dikala kamu ngomongin orang, sebenarnya kamu juga brengsek. Itu prinsipnya. Ya. Jadi nggak lucu juga ya saling balas membalas. Justru kalau orang melihat ini betul-betul orang nggak berpendidikan kok saling membalas hal-hal yang nggak penting. Berarti humai, siapa saya? Udahlah, di atas langit masih ada langit, gak usah terlalu banyak ngomong. Kalau memang betul-betul kamu punya hati nurani, selesaikan masalahnya. Gak usah saling menunjukkan kehebatanmu supaya dilihat oleh media publik. Enggak, publik atau media yang melihat itu, netizen yang melihat itu malah makan merendahkan kita. Lu sombong amat jadi manusia. Bukan menyelesaikan masalah, menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekayaan. Ada yang bilang 9 naga lagi. Akhirnya orang kan bilang kan, apa naga bonar, naga sari. Akhirnya kan kayak gitu. Jadi karena sudah makin dongolnya gitu loh. Jadi saya nggak terlalu banyak berkomentar, biar aja mereka yang berantem lah. Berantem aja, tunjukkan aja, tapi jangan tunjukkan ke publik. Sebenarnya para donatur tuh ketemu dengan saya juga pada saat di TV One sudah berbicara tentang itu. Sepanjang peruntukannya itu pas dengan komposisinya sesuai dengan angka, itu sah-sah saja. Yang penting di sini kan dari awal, dari dulu sebelum pertikaian semakin meruncing, saya sudah sebutkan 4 pilar itu. Kalau rekan-rekan media masih hafal ya. Apapun alasannya, Novi sebagai penggagas penyelenggara jangan diabaikan. Densu jangan diabaikan karena dia fasilitator. Donatur yang memberikan uangnya jangan diabaikan. Walaupun dia sudah memberikan secara ikhlas, tapi kan dia juga pengen monitor sesuai nggak dengan objek yang ditulis oleh Densu. Objek juga jangan diabaikan. Nah, 4 pilar inilah yang berembuk menyelesaikan masalah. Nah, jangan pula kompor meleduk dari kiri kanan ini membuat bukan makin bagus, makin rusak. Jadi akhirnya karena sudah seperti gini, bukan malah makin bagus. Ya namanya donatur kan lama-lama kan dongkol juga, ya sudahlah. Kita ajukan aja donatur secara mayoritas, kumpulkan. Kita ajukan aja ke pengadilan untuk meminta penetapan dari pengadilan kepada siapa yang layak dipakai. Udah gitu aja. Nah, saya juga akhirnya jadi sepakat ya. Daripada dikasih kepada orang yang tidak bersyukur, mendingan diberikan kepada
rakyat, orang, atau disabilitas yang banyak masih membutuhkan pertolongan itu, tapi nggak banyak ribut. Udah dikasih sombong lagi, udah dikasih melunjak lagi, minta ampun dengan banyak gaya supaya menarik perhatian orang. Itu kira-kira ya. Kalau masalah donatur, saya rasa dia sebenarnya nggak berpikir mau diapakan uangnya, tapi yang memancingkan objek juga. Ya wajar lah donatur dong, kira-kira gitu ya. Peradi kan itu kan apa, induk organisasi yang mengawasi, tapi kan kalau disalah hukum ya lapornya ke polisi. Kan yang namanya aparat penegak hukum hanya satu, kepolisian, untuk kasus tindak pidana. Kecuali kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi ada 3, kejaksaan juga termasuk KPK. Tapi kalau pidana umum itu adalah urusan polisi, bukan lapornya ke Peradi. Kalau ke Peradi lapornya masalah etika. Makanya saya katakan di wawancara saya, ya tolonglah induk organisasi yang mengawasi atau menggawangi mereka memberikan teguran atau diberikan garisan-garisan bagaimana sebaiknya seorang pengacara, supaya jangan sampai rakyat itu berpikir pengacara kan becus semua, ini saling menunjukkan kejagoannya semua. Akhirnya kan malu dong, saya juga pengacara, malu saya. Orang pengacara kok saling berantem terus. Undang-undang ini, pasal ini, lama-lama pasal gregetan dong. Itu kesial dong itu. Udahlah, selesaikan aja masalahnya dengan baik lah gitu. Berarti Kan nanti yang menentukan kan hukum ya. Saya juga nggak boleh menjustis apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Tentu ada penelusuran, dikumpulkan nanti data-data awal, bukti permulaan yang cukup, nanti gelar khusus, baru diangkat ke sidik. Tapi saya seorang penyidik bisa mengatakan bahwa itu memenuhi unsur. Kenapa memenuhi unsur? Namanya di dalam undang-undang ITE, pada saat dia publikasikan hal-hal yang tidak layak ditangkap oleh publik, membuat keonaran publik. Apalagi objek yang disampaikan itu adalah objek yang tidak manusiawi. Mau dikatakan pertanyaan, tapi karena disampaikan di publik itu sudah berupa pernyataan. Jadi nggak usah disamar-samarin gitu loh. Masyarakat Indonesia kan sudah jeli. Ya kenapa harus mengambil objek yang parah itu? Parah nggak kira-kira pelacur bilang itu? Parah dong. Terlepas benar atau tidaknya, tapi kan sudah menyangkut kepada jati diri novinya. Dikatakan narkoba, orang kan akan menilai ini benar nggak. Yang kasihan keluarganya, yang paling kasihan lagi anaknya. Jadi menurut hemat saya bukan situ larinya ke hukum ya polisi. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini pembelajaran buat kita. Nah, saya minta juga kepada orang-orang yang bersangkutan, sudahlah, pada rekan-rekanku para pengacara nggak usah lagi kita mempermain segala macam. Kita mengkerucut menyelesaikan masalah, jangan membuat gaduh lagi. Ingat loh, lama-lama juga netizen masyarakat jadi muak juga ya pengacara. Terlalu banyak gaya pengacara ini, terlalu banyak membuat apa akidah-akidah hukum seolah-olah dia yang paling pintar sedunia ini loh. Bisa katakan tadi media juga ngerti hukum kok, masyarakat ngerti hukum kok, orang-orang hukum yang tidak jadi pengacara tahu kok. Jadi jangan merasa hebat sendirilah. Kalau kita punya ilmu harusnya lebih tunduk. Orang yang selalu mencuat itu kalau pagi itu ke atas terus tuh derajat kosong gitu. Ini cuak dong, undang-undang nomor sekian, undang-undang. Padahal itu doang yang dia tahu. Ya undang-undang itu dibaca, yang penting diaplikasikan. Saya rasa media juga buat baca aja, ambil aja beli KUHP itu. Pinter juga kok, nggak usah kuliah tuh. KUHP tuh ambil aja baca aja, lama-lama tahu juga. Ya nggak usah itulah, media-media sekarang minta tanggapan saya, lama-lama kan mencermati juga, oh begini rupanya hukum, akhirnya kan nggak dia juga. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan, saya mohonkan, ayolah kita sadar dirilah. Orang menonton kita, menontonkan ketidakelokan kita, menontonkan ketidakbaikan kita, menontonkan kelemahan kita. Hanya yang saya katakan terlalu miris kalau saya katakan menonton kebodohan kita gitu loh. Ini harapan saya seperti itu. Ya kita berdoa mudah-mudahan ini clear selesai. Kalau memang harus melalui jalur hukum ya silakan saja. Saya kan nggak bisa melarang dong ya. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Oke.